Selamat pagi. Apa kabar? Sehat semua? Oke. Kalian tadi udah sarapan ya? Kalau boleh saya tanya satu orang dulu, makan sarapan apa tadi, Agus? Ubi. Hobi. Ini kelompok apa ini? Udah sarapan tadi? Tadi sarapan apa, Nak? Nasi putih, bukan nasi hitam ya? Tadi sarapan apa, Yuli? Nasi juga. Nasi putih. Iya. Nggak ada campur-campuran? Oke. Jadi semua perutnya udah berisi kan? Jadi kalau ada yang tidak sarapan, sekali lagi saya mau tanya, ada nggak yang belum sarapan tadi pagi? Iya. Jadi kalau udah sarapan itu, dia semangat belajar dan nanti bisa berkolaborasi sama teman-temannya di kelompok ini, bisa berinteraksi, berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya. Sebelum kita masuk pada materi, maka karena kita adalah orang-orang yang beragama, maka perlu kita berdoa. Jadi doa ini nanti dipimpin oleh anak kami, Shelly. Kami persilakan maju ke depan. Cepat. Harus berdoa ya, Nak. Amin. Masih tetap berdiri, Nak. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita. Lagu wajib nasional kita yang kita nyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Pulau sambil menyanyi berkaitan itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjaga tanah air Indonesia. Silakan duduk. Nah, sekarang kita akan cek dulu kehadiran anak-anak kami semua, ya. Agus Purnado, Hadir, Pak. Berkat Iman, Pak. Diviarni, Hadir, Pak. Ismail, Hadir, Pak. Hermina, Hadir, Pak. Nobis, Hadir, Pak. Putri Hermina, Hadir, Pak. Sadir Setiawan, Hadir, Pak. Sitria, Yuliana, Hadir, Pak. Poliaman, Hadir, Pak. Purwanti, Hadir, Pak. Franciscus, Hadir, Pak. Akadius, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Martinus. Hadir, Pak. Berarti semua hadir ya. Hadir. Mantap. Tepuk tangan dulu lah. Ya. Jadi karena kita semua hadir, maka saya yakin dan percaya anak kami sungguh-sungguh belajar. Ya. Semua nanti perhatiannya terpusat ke depan dan semua nanti bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Nah, sebelum itu saya cek dulu bagaimana, apakah anak-anak kami sudah rapi, sudah lengkap, ya. Saya cek dulu. Atribut-atribut sudah lengkap, dasinya sudah dipasang semuanya. Bagaimana dengan sepatunya, pakai kaos hitam atau kaos putih? Ya, kaos putih ya. Berarti udah lengkap ya. Mantap. Ya. Bagaimana kebersihan kita? Kebersihan kelas sudah? Sudah. Ada sampah-sampah enggak? Ya. Ya. Jadi kita pastikan semua itu ya.
Anak-anak kami, kita akan masuk materi pada hari ini dengan judul merancang dan menerapkan instruksi terstruktur. Biar saya catat di atas. Merancang dan menerapkan instruksi terstruktur. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, yang namanya merancang dan menerapkan instruksi terstruktur. Inilah materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, anak-anak kami boleh melihat di depan, karena di sini kita nggak pakai infocus, maka lihatlah papan tulis di atas ya. Sebelum itu, kita harus perlu tahu capaian-capaian pembelajaran kita pada hari ini. Salah satunya adalah merancang, menuliskan, dan menerapkan. Itulah capaian anak-anak kami pada hari ini. Merancang, menuliskan, dan menerapkan. Ya. Merancang. 2. Menuliskan. 3. Menerapkan. Apa itu? Instruksi terstruktur. Ini dia. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini, dengarkan. Halo? Adalah salah satunya satu, menjelaskan konsep dasar instruksi terstruktur. 2. Membuat instruksi terstruktur. Dan terakhir, menerapkan instruksi terstruktur. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam menjelaskan kepada anak-anak kami, pertama dulu kita coba dulu gerakan tubuh kita. Kita coba dulu ice breaking, ya. Nah, jadi anak-anak kami dipersilakan untuk berdiri. Nampak? Nampak ya? Sudah siap? Sekali lagi, sudah siap? Ayo. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, jangan diputar-putar,
Tangan diputar-putar berputar. Tangan diputar-putar tegaklah bahu. Tangan diputar-putar tegaklah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar berputar. Tangan diputar-putar tegaklah bahu. Tangan diputar-putar tegaklah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Awas. Oke. Bagaimana perasaannya? Segar. Ada di situ kertas kan, ada bukunya kan? Ada bukunya. Nah, sebelum anak-anak kami itu mau ke sekolah, apa yang perlu dipersiapkan? Terus. Full band, terus. Nah, terus. Pakaian. Oke. Itu salah satu contoh. Yang kedua, pernahkah anak-anak kami memasak? Coba dulu satu orang ke tangan. Apa langkah-langkah ketika memasak? Apa yang perlu pertama dipersiapkan? Coba ujung tangan dulu. Oke, masuk. Angkat. Berdiri. Berdiri. Sebelum memasak, apa yang pertama dipersiapkan? Oke. Api, Terus. air, Terus. tempat memasak, Terus. piruk, Terus. Apa lagi? dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dulu buat Sally. Satu lagi pertanyaannya. Satu lagi. Langkah-langkah membuah kopi hitam. Apa yang pertama dipersiapkan? Ayo, salah benar nggak apa-apa. Ayo. Oke, boleh, silakan. Langkah-langkah membuat kopi hitam. 1 gelas, Oke, 2 air, terus. 3 gula, Terus. 4 kopinya. Kopinya. Oke, tepuk tangan dulu buat si Julia. Semua tadi jawaban anak-anak kami ini. Inilah maksudnya kita belajar merancang dan menerapkan instruksi. Jadi instruksi itu harus berurutan. Nggak boleh yang dari awal lalu dibuat yang terakhir. Langkah pertama kita buat yang terakhir, nggak boleh. Yang terakhir kita buat yang awal, nggak boleh. Jadi kita harus belajar pada hari ini, nak, apa instruksi itu dan apa itu terstruktur. Ya, ada 2 pembahasan, algoritma dan instruksi. Biar Bapak tulis. Ini baca dulu. Iya. Arti algoritma ini, arti daripada algoritma, anak, serangkaian langkah-langkah yang logis secara terperinci untuk menyelesaikan masalah. Bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada langkah-langkah yang harus dikerjakan.
ada langkah-langkah yang harus kita siapkan. Ya, contoh tadi membuat kopi, pasti anak-anak kami itu harus menyiapkan dulu itu. Ya, karena kenapa? Kalau nggak dipersiapkan itu, anak-anak kami sendiri nanti bingung. Bingung. Coba kalau di sini dibuatkan kopi. Seharusnya anak-anak kami, perhatikan. Seharusnya anak-anak kami membuat kopi, alat-alatnya yang kita butuhkan sudah ada di depan kita, sudah ada di atas meja. Jangan itu yang ada duluan adalah kopinya, lalu gelasnya masih di belakang dapur. Ya, sudah ada kopi. Lalu di mana gelasnya ya? Bingung sendiri dia, di mana gelas? Oh, baru ada orang ingat, masih ada di belakang. Lalu dia ambil gelas. Ambil gelas. Oh, ditaruhnya lagi di sini. Mana air? Ah, dia ambil lagi di belakang. Dikasih lagi di depan. Lalu, mana gula? Oh, di sana ada gula. Diambilnya lagi gula. Nah, ini adalah yang namanya tidak tidak terperinci. Orang yang membuat kopi itu sendiri merasa bingung, pusing. Nah, jadi apa yang seharusnya kita lakukan dulu? Kalau namanya dibuat kopi, maka kita berpikir, apa yang pertama ya yang saya persiapkan? Oh, saya ambil gelas dulu. Dikumpulkan di sini, dikumpulkan. Baru dibuat. Sudah paham? Sudah. Paham ya? Apa itu instruksi tadi? Instruksi itu adalah menuliskan di catatan apa saja langkah-langkah dari algoritma itu. Kita tuliskan langkah-langkah. Untuk apa, nak? Untuk apa? Dengarkan. Untuk apa dituliskan itu? Halo? Untuk apa? Kalau nanti sudah dituliskan di dalam buku, suatu saat nanti, ketika anak-anak kami lupa, maka dibaca lagi bukunya, dibaca lagi. Oh, ini ya kemarin, langkah-langkah daripada algoritma itu, begini. Oh, begini ya caranya. Oh, saya tidak lupa, saya akan buat lagi. Kadang-kadang tadi membuat kopi, kan terkadang kita lupa kan? Lupa. Kalau boleh, membuat kopi itu, ini kan tempat pembuatan kopi. Halo, ini kan tempat pembuatan kopi, mejanya. Dengarkan di sini. Ini tempatnya. Lalu, langkah-langkahnya tadi kita boleh tulis di depan ini. Setelah kita tulis di depan ini, disitulah kita baca-baca. Oh, ini yang dipersiapkan, ini yang dipersiapkan. Berarti kita tidak lupa. Itulah namanya instruksi itu. Instruksi itu kita tulis langkah-langkah daripada yang kita kerjakan. Paham? Sudah paham ya? Contoh, barangkali anak-anak kami mau berangkat sekolah. Apa yang dipersiapkan? Tulis situ, di dindingmu atau di depan pintu kamarmu. Tulis. Sebelum saya berangkat besok, saya dulu siapkan baju saya. Apakah sudah bersih atau tidak? Tulis. Siapkan baju, siapkan dasi, siapkan kaos kaki, siapkan sepatu, siapkan semua atribut. Di mana disiapkan? Di tempat yang telah disediakan. Untuk apa? Supaya besoknya tidak lagi ambil langsung pasang. Sudah siap semua, baru berangkat. Coba kalau hari ini baru dipersiapkan. Pasti salah satu di antara itu ada yang lupa. Itulah gunanya kita belajar tentang algoritma dan instruksi. Nah, paham? Paham ya? Oke ya? Oke. Setelah kita paham, nak, saya buat studi kasus.
Anak-anak kami nanti silakan dikerjakan dalam kelompok ya. Langkah untuk membuat teh manis. Pernah dengar teh manis? Oke, silakan dibuat langkah-langkahnya. Studi kasus yang kedua. Algoritmanya adalah kue. Algoritmanya adalah kue. Lalu tuliskanlah instruksi daripada kue. Cara membuat kue bolu. Oke. Silakan maju ke depan. Inilah hasil diskusi kami. Studi kasus. 1. Langkah-langkah membuat teh manis. Jawaban. 1 gelas, 2 sendok, 3 air, 4 gula, 5 teh, dan diaduk. Oke, mantap. 2. Langkah-langkah membuat kue bolu. 1 tepung, 2 air, 3 telur, 4 gula, 5 pewarna, 6 pengembang kue, 7 minyak nabati, 8 tempat mengaduk kue, 9 pengocok kue, 10 oven atau tempat memasak. Mantap. Langkah-langkah pergi ke sekolah. 1 baju, 2 celana atau rok, 3 das, 4 topi, 5 buku, 6 pulpen, 7 tas, 8 atribut, 9 sepatu, 10 kaos kaki, 11 tali pinggang. Tepuk tangan. Luar biasa. Silakan ke belakang. Terima kasih. Tidak mau lagi. Jangan. Kita tetap menghargai. Oke. Langkah-langkah membuat teh manis itu gelas, air panas, teh, gula, sendok. Mantap. Langkah-langkah untuk membuat kue bolu. 1. Baskom. 2. Tepung terigu. 3. Telur. 4. Gula aren. 5. Pewarna. 6. Minis. 7. Api. 8. Tempat pengukus. Oke, studi kasus ketiga. Ayo. Kasus ketiga. Langkah-langkah mau ke sekolah. 1. Mandi. 2. Makan atau minuman. 3. Memakai pakaian. Oke. 4. Menyiapkan buku atau pulpen. 5. Menyiapkan tas. 6. Menyiapkan sepatu atau kaos kaki. Oke, tepuk tangan teman-teman. Silakan di belakang. Ini udah mulai menanggapi ya, udah mulai paham ya. Oke, siapa lagi? Yang di belakang, ayo Yuli. Masuk. Yuli, cepat. Studi kasus 1. Langkah-langkah membuat teh manis. Oke. 1. Gelas. 2. Sendok. 3. Air. 4. Teh. 5. Gula. Langkah-langkah membuat kue. 1. Tepung terigu. 2. Air. 3. Telur. 4. Gula. 5. Pewarna. 6. Pengembang kue. 7. Tempat pemasang kue atau oven. Nomor 3. Langkah-langkah pergi ke sekolah. 1. Menyediakan buku, menyediakan pulpen, menyediakan tas, baju, topi, das, sepatu, kaos, dan tali pinggang. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Inilah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2. Studi kasus. Langkah-langkah membuat teh manis. Oke, dengarkan temanmu di depan ini. Disiapkan gelas, gula, kopi, air panas, sendok, dicampur. 2. Langkah-langkah membuat kue.
Pertama disiapkan baskom, telur, terigu, santan, mentega, susu cair, daun pandan, gula pasir, dan seterusnya. Mau bersiap ke sekolah, mandi, pakai baju, pakai das, pakai sepatu, disiapkan buku dan pulpen, lalu sarapan. Tepuk tangan, teman-teman. Dengarkan dulu di sini. Setiap kelompok ternyata jawabannya hampir-hampir dan setiap kelompok jawabannya juga ada yang berbeda-beda. Wow, luar biasa. Bahwa karena kita sudah belajar tentang instruksi dan algoritma, saya sampaikan sekali lagi, algoritma itu adalah berupa pekerjaan kita. Apa pekerjaannya? Contoh, kita mau tadi mengerjakan kopi, itulah namanya algoritma. Lalu, di dalam algoritma, di dalam membuat kopi, tentu ada langkah-langkah. Langkah-langkah itulah, mari kita buat di dalam instruksi. Instruksi itu adalah kita tulis. Kita tulis, kita buat secara terprint. Di dalam membuat instruksi atau langkah-langkah membuat kopi itu harus jelas. Harus jelas ya. Biarkan nanti teman-teman yang lain yang membuat kopi dapat membaca. Untuk apa? Untuk apa membuat langkah-langkah itu? Supaya anak-anak kami itu dapat berpikir dan mampu mengerjakan sesuatu dengan baik. Ya, contoh, dengan kita sudah mengetahui cara menghidupkan komputer. Komputer itu adalah algoritma. Lalu langkah-langkah menghidupkan komputer, lalu kita harus belajar yang namanya instruksi. Apa langkah-langkahnya? Apa instruksinya? Pertama, apa yang dilakukan? Ambilkan kabel, cok di listrik. Baru lihatlah monitor. Ada nanti on off di situ. Nah, itulah langkah-langkahnya. Begitu juga kita di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Contoh mau ke sekolah. Ya. Kalau kita mau ke sekolah tadi, maka yang perlu kita persiapkan adalah pertama, kita ambil baju, celana, dan rok, dasi. Setelah itu atribut, topi, baru sepatu, kaos kaki, dan buku, dan pulpen. Semua tadi teman-teman, anak-anak kami tadi udah bagus. Nah, sekarang kita ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Sudah? Algoritmanya adalah membersihkan rumah. Sudah, itu. Yang kedua, algoritmanya adalah membersihkan pakaian. Tuh ya. Itu. Lalu kalian buat instruksinya. Apa langkah-langkahnya? Ya. Dari kita selanjutnya adalah minggu depan kita akan coba mempraktekkan untuk menerapkan. Di mana kita praktekkan? Sudah paham ya? Sudah selesai materi kita. Silakan kumpulkan bukunya. Bagaimana perasaan anak-anak kami setelah mengikuti ini? Boleh bangkit berdiri, kita akan tutup. Karena kita sudah berdoa tadi sebelum belajar, maka kita tutup dengan doa. Yang pimpin kita dalam doa adalah iman. Berkat iman. Oke, kita berdiri. Silakan bubar. Silakan bubar.